Baik, kita mulai saja teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita masih diberikan kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita sekarang memasuki pertemuan yang ketiga di mata kuliah agama Islam dengan materi Islam sebagai pedoman hidup. Salawat dan salam marilah kita turunkan dan sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnahnya, dan di akhir kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang di materi di pertemuan pertama, yaitu kenapa pentingnya belajar agama Islam, dan yang pertemuan yang kedua kemarin adalah tentang Sumayatul Islam atau kesempurnaan dalam Islam. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang Islam sebagai pedoman hidup. Nah, di sini perjalanan mencari Tuhan ini dikisahkan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya, sehingga ketika malam menjadi gelap, Nabi Ibrahim itu melihat sebuah bintang, lalu berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim pun melihat bulan, kemudian berkata, wah, ini adalah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata kembali, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Setelah itu Nabi Ibrahim mencari kembali sampailah bertemu dengan melihat matahari terbit. Inilah Tuhanku, ini matahari lebih cerah, lebih sinarnya lebih terang daripada bulan. Tetapi ketika matahari ini terbenam, Nabi Ibrahim pun berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang telah kamu persekutukan. Kemudian aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kepasrahan, dengan penuh dengan kepasrahan, itu mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang mengapa, why, apa, what, dan bagaimana, how. Nah, mengapa Islam itu menjadi pedoman hidup manusia? Nah, jadi Islam itu menjadi pedoman bagi kita sebagai manusia. Yang pertama karena kebutuhan manusia akan kebenaran. Kemudian yang kedua, Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah, dan yang ketiga, Islam telah sempurna. Nah, di dalam mengapa kita sebagai manusia itu harus memilih Islam? Karena di dalam surat Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila lil khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 ini sudah jelas bahwa kita yang namanya manusia itu sudah pasti
menyukai yang namanya kebenaran. Kita sudah Allah takdirkan menjadi Islam, beragama Islam sejak kita dilahirkan. Jika kita ditakdirkan dilahirkan dari non-Islam, kita tetap harus mencari kebenaran itu, karena fitrah manusia adalah menyukai yang namanya kebenaran. Kemudian, nah ini adalah salah satu contohnya di mana ada seorang adik ipar Tony Blair, dia masuk Islam, ya adalah telah dikabarkan memeluk Islam ya pada waktu itu, dan semacam pengalaman suci di negeri Mullah Iran gitu kan. Kemudian juga ada dari Kumujir yang waktu itu diberitakan sudah masuk Islam, yang dimana pada waktu itu sudah membaca 2 kalimat syahadat yang dituntun oleh Kiai Haji Miftah Maulana atau Gus Miftah. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus belajar agama Islam? Nah, Islam ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Tiada perselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Yang ketiga, Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi di sini sudah jelas agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Kemudian potong ayatnya selanjutnya adalah maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan kedua, apa makna Islam menjadikan pedoman hidup manusia? Nah, di sini ruang lingkup Islam menjadi pedoman manusia yang pertama itu meliputi individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia seluruhnya. Ruang lingkup yang kedua mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan yang ketiga konsep dan panduan terbaik untuk manusia. Terkait yang pertama, apakah Islam itu harus menjadi pedoman hidup keseluruhan manusia? Itu meliputi individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia seluruhnya. Islam memberikan arahan bagaimana kita sebagai manusia itu secara individu harus mengelola hidupnya dengan baik. Misalnya dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan dalam proses tidurnya itu sendiri. Lebih tinggi lagi, Islam juga mengatur bagaimana ketika sejumlah manusia yang berbeda agama sekalipun hidup dalam suatu wilayah atau negara, dan juga hubungannya dengan wilayah negara lain. Yang kedua, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat Islam memiliki tujuan atau maksud syariat itu untuk melindungi 5 hal: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Jadi aspek di manusia itu tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi kita juga itu harus melindungi agama kita, akal kita, jiwa kita, harta, dan keturunan. Kemudian juga syariat Islam itu meliputi berbagai macam aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, kesehatan, politik, budaya, hukum, perdagangan, dan lain-lain. Yang ketiga, konsep dan panduan terbaik untuk manusia.
Islam pernah mencapai kegemilangan peradaban di masa lalu. Di masa 7 abad ke belakang atau terakhir, Islam sempat berjaya yang dimana waktu itu mampu memimpin dunia dengan bentangan yang begitu luas dalam waktu yang lama. Saat ini walaupun kondisinya tidak seperti dahulu, tetapi konsep Islam masih mulia dan agung yang menjadi terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian ada di sini bagaimana menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Nah, di sini Islam itu menjadikan sebagai sumber hukum, sumber solusi, sumber inspirasi. Untuk yang pertama terkait sumber hukum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian ada juga sumber solusi. Taraktu fikum amrani lam tadillu ma tamassaktum bihi kitabullahi wa sunnatur rasul. Jadi untuk menjadikan Islam sebagai pedoman itu, Islam itu sebagai solusi yang dimana Rasulullah itu memberikan warisannya, memberikan wasiatnya agar kita itu tidak tersesat, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Apa itu warisannya? Yaitu kita harus berpegang kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu hadisnya. Kemudian juga yang ketiga, sumber inspirasi. Di dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhun illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah jelas kita pernah melihat berita bahwa sudah ada yang bisa menembus bulan, gitu kan. Nah, ini menjadi sumber inspirasi kepada manusia terkait keislaman kita, yang dimana di sini juga sudah dijelaskan, Allah sudah menyampaikan juga untuk jin dan manusia. Silakan kamu jika sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Nah, ini menjadi inspirasi kepada manusianya. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu why, mengapa Islam menjadi pedoman hidup manusia. Jadi itulah kebutuhan manusia akan kebenaran. Islam yaitu satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Islam telah sempurna. Kemudian juga terkait apa ruang lingkup Islam menjadi pedoman manusia, yaitu meliputi individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia seluruhnya. Kemudian yang kedua, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, itu konsep dan panduan terbaik untuk manusia. Kemudian bagaimana menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita, yang tentunya Islam itu menjadi sumber hukum, sumber solusi, dan sumber inspirasi.
Baik teman-teman, itu saja pertemuan kita pada pertemuan yang ketiga terkait Islam sebagai pedoman hidup di dunia ini untuk bekal kita di akhirat kelak nanti. Saya cukupkan di pertemuan yang ketiga ini. Terkait tugasnya nanti akan saya sampaikan ke akun yang sudah disediakan, yaitu akun ellen.nurfi.si.id. Kita tutup pertemuan atau materi di pertemuan ketiga ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.